Oke, kali ini kita bahas Samsung A55 full reviewnya. Apakah ini pantas direkomendasikan seri A terbaik di tahun ini? Oke, kita intro dulu. Oke, kita bahas Samsung A55 ini, kita full reviewnya. Apakah bisa direkomendasikan yang mau cari HP budget tapi speknya flagship? Oke, kita bahas satu persatu ya. Oke, pertama-tama kita bahas dari segi desain. Bagiku kalau masalah desain ya tergantung preferensi orang. Kebanyakan tech review yang membahas masalah desainnya ini masalah terkendala bezelnya. Kalau menurutku bezelnya sudah simetris, emang sih ada bawah dan atas ini masih ada garis tebal, tapi setidaknya simetris daripada Samsung A54 atau A53. Kalau bisa dibandingkan mungkin A54, A53 ini mirip A35. Kalau ada birolnya nanti aku tayangkan. Jadi untuk masalah bezel aku nggak apa-apa, wajar kan. Dan yang kedua, untuk desainnya yang mengotak yang kadang-kadang mirip iPhone, oke, satu kata untuk Samsung A55, good job, udah bagus feel-nya, premium. Jadi kalau masalah desainnya aku kasih good job. Untuk masalah penilaian tidak ada perlu dikomentar lagi yang nggak bagus, yang kata orang masalah bezelnya bagiku sini mantap. Untuk performa gamingnya bagaimana? Aku nggak tapi banyak tes gaming di sini ya. Cuman sebagai bayangan, kalau Antutunya 700 itu kalau kayak kita geber main Genshin Impact atau game-game kompetitif yang rada-rada berat, bisa. Dengan catatan kalian menyesuaikan settingan grafisnya. Oke, kita bahas tentang performa kameranya. Apakah ada peningkatan dari Samsung seri A terdahulu? Mungkin setupnya ada perubahan, tapi di sini malah aku katakan agak sedikit downgrade ya. Kenapa? Tone warna yang dihasilkan dari Samsung yang terdahulu nggak sama loh karakter yang dihasilkan di seri yang terbaru ini. Dikarenakan dia menggunakan setup yang baru, yaitu penggunaan sensornya. Untuk resolusinya tetap sama, yaitu 50 megapiksel, sama seperti yang tahun lalu yang dipakai Samsung A54. Cuman sensornya ini bukan dari buatan Samsung lagi, dari brand Sony, yaitu menggunakan Sony IMX906. Sama ultrawide-nya juga dari buatan Sony juga, yaitu IMX2569. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya nanti aku tulis aja ya di sini apa spesifikasinya. Nah, di situ kamera depannya juga memakai sensor Sony. Makanya di pembahasan kita di kamera full reviewnya itu ya, pembahasannya agak terlihat pucat, yaitu karakter Sony itu tone warnanya natural, rada-rada condong ke iPhone, tapi lebih kayak warnanya aku lebih prefer di iPhone, terutama iPhone 11 XR kemarin, apalagi yang Pro Max, yang 15 Pro Max yang kita bahas kemarin. Di sini karakter warnanya cenderung pucat. Semoga itu bisa diakalin dengan update software dari Samsung, mungkin dapat Android 15 sama One UI 7 nanti sekitar 1-2 bulanan bisa kembalikan tone warna yang memang khasnya, ciri khas dari Samsung sendiri, terutama Samsung penggunaan A53 kemarin itu emang kayak gitu hasilnya. Kalau kalian memang mau lihat gimana, nonton aja Samsung A53, sudah buat juga videonya. Nah, kubandingkan dengan karakter Samsung A35 sama S22 yang kita bahas kemarin, ini rada-rada yang memang nggak Samsung banget. Untuk setup videonya gimana di Samsung A55 ini? Tidak ada perubahannya dari yang terdahulunya, terutama kalau kita bandingkan dengan Samsung A53 4K untuk 30 fps, Full HD untuk 60 fps. Cuman tone warnanya aja ya yang rada-rada memang ngikutin ke arah iPhone, karena sensornya juga dari buatan Sony. Jadi kelihatan tone warnanya itu natural, nggak kayak warna banget. Kalau Samsung A53, A54 aku belum pernah gunakan, belum pernah nyoba juga. Itu tone warnanya tuh biasanya agak ke biru-biruan, merah ke merah-merahan. Di sini memang natural warnanya.
tapi terlihat pucat. Nah, itu yang sebagai catatannya. Oke, kalau kalian lihat hasil sampelnya bisa lihat di tayangan ini. Pastikan gunakan resolusi tinggi. Samsung A55 tes kualitas videonya. Di sini aku cuman ngetes format 4K, kita nggak usah tes full HD ya. Seperti biasa, budayakan kita ngerekam exposure yang berlebihan. Nah, kalau di iPhone itu tone warnanya sama tekstur awannya nggak handle. Kalau di sini aku lihat ya di kamera hasil sampelnya ini, masih kelihatan jelas langitnya, cuman nggak sejelas sama iPhone. Mungkin kelemahannya dari Samsung kayak gitu ya. Cuman kalau dia nggak extreme exposure, udah mantap kok. Untuk kualitasnya tajam. Cuman yang sini yang menurutku masih kalah dengan iPhone itu 4K-nya mentok 30 fps. Oke, untuk sampel kamera depan. Di iPhone yang kemarin kita tes ya, hampir 3. Malah kebalikannya. Kalau iPhone itu lemahnya kamera depannya, punya Samsung ini kita yang extreme exposure. Kalian bisa lihat kan ya, di sini agak ekstrim banget ya. Cuman aku lihat sampelnya awannya kelihatan loh. Padahal ada cahaya matahari. Artinya dia bisa mengcover extreme exposure. Dynamic range-nya bagus loh untuk kamera depannya Samsung A55. Ditambah lagi tone warnanya seperti yang ku bilang ya, sudah ke arah natural, nyenggol-nyenggol dikit ke arah iPhone. Oke, good job Samsung, upgrade-nya bagus. Oke, kesimpulan. Sebenarnya ya susah kita mengatakannya ya. Apakah ini rekomendasi? Di price harga 5 jutaan sampai 6 jutaan ya, dimana ini seri A yang paling tertinggi dan yang paling andalan Samsung, yaitu seri 5 itu. Dulu emang ada sih seri 7 tapi nggak keluar. Artinya ini adalah garda terdepan lininya produk Samsung ya, seri A. Kenapa? Untuk biasanya kameranya cakep, fitur-fitur flagshipnya ada diturunkan seperti IP68, artinya ada tahan anti air. Misalnya kalian kena hujan itu masih aman, apalagi amit-amit kecemplung air. Nah, itu kan fitur flagship. Ditambah lagi Super AMOLED 120 Hz, itu fitur flagship diturunkan ke seri A ini. Semuanya yang ada seri A ini masih ada, seri flagship yang di Samsung masih ada DNA-nya di dalam seri A ini. Ditambah lagi semua yang ada andalan seri flagship Samsung kebanyakan juga diturunkan ke seri A. Contohnya Samsung Knox, keamanan itu ada. Update software 4 tahun ada juga. Cuman kalau kalian cari performa kamera, mungkin kalian kalau bisa tahan 1 sampai 2 bulan. Aku cari-cari info, ada Samsung seri S24 FE. Biasanya lebih dari 2 juta. Kalau budget kalian terbatas, mentok di 6 juta lebih-lebih atau ke bawah, silakan ambil aja seri A ini. Nggak nyesel kok. Cuman catatan untuk tone warna kameranya itu aku kurang serk. Kenapa? Memang nggak karakter Samsung banget. Untuk seurusan lain itu nggak aku kompromi, terutama desainnya jujur aku lebih cakep seri A yang tahun ini daripada yang terdahulunya. Ditambah lagi ini semua desainnya ini full metal, artinya nggak ada lagi nama DNA yang seri A yang dulu itu embel-embel polikarbonat. Oke, itu aja yang bisa kusimpulkan. Demikian video ini cukup sampai di sini. Mungkin nanti ada video juga ya, komparasi video antara Samsung A35 sama S22 juga. Semoga ya kalau ini dapat updatean software, aku mau bahas juga apakah masih worth it untuk Samsung A55 ini kalau sudah dapat update software. Oke, saya Doni Chamberlain, izin pamit undur diri. Di belakang ada Bro Imin, dan sampai ketemu video selanjutnya, dan salam.